Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad Arya Putra. Saya Davisha Beki Aurelia. Nama saya Zahra Oganur Asyifa dan saya di sini akan mempresentasikan artikel penelitian yang berjudul Analisis Desain Eksterior Masjid Al-Irsyad Satya sebagai identitas bangunan. Abstrak dari artikel ini yaitu penelitian ini menganalisis desain eksterior Masjid Al-Irsyad Satya di Bandung Barat menggunakan teori Venustas. Desain masjid ini mencerminkan prinsip-prinsip Venustas dan membangun identitas bangunan yang unik dan estetis. Bentuk kubus yang mendominasi melambangkan kesatuan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipadukan dengan elemen geometris lain untuk menciptakan komposisi yang harmonis. Dimensi bangunan proporsional dengan lingkungannya, menghadirkan rasa aman dan nyaman. Warna putih dominan memberikan kesan bersih dan suci, sedangkan tekstur fasad yang bervariasi menghadirkan dimensi dan visualisasi menarik. Transformasi elemen arsitektur seperti lengkungan dan kubah menciptakan keindahan dan dinamika. Dinamika ruang diciptakan melalui elemen horizontal dan vertikal. Bidang datar sebagai dasar stabilitas, elemen menonjol dan cekung menghadirkan variasi, dan elemen melayang memberikan kesan ringan dan luas. Kolom dan dinding ditata dengan proporsi harmonis dan seimbang, serta skala bangunan selaras dengan skala manusia. Penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian desain arsitektur masjid kontemporer lainnya, serta memberikan rekomendasi kepada arsitek dan desainer dalam merancang masjid yang indah, fungsional, nyaman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, selaras dengan nilai-nilai budaya dan spiritualitas Islam. Kata kunci untuk artikel ini sendiri adalah masjid, desain eksterior, Venustas, estetika, dan identitas bangunan. Baik, pada pendahuluan, masjid merupakan sebuah pusat ibadah dan simbol keagamaan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Selain sebagai tempat beribadah, masjid juga mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan identitas. Desain eksterior sebuah masjid tidak hanya sebagai bentuk fisik bangunannya saja, tetapi juga sebuah pernyataan visual yang menggambarkan karakter dan identitas dari masjid itu sendiri. Dalam konteks ini, Masjid Al-Irsyad menjadi salah satu objek penelitian menarik karena keunikan bentuk masjid yang terinspirasi dari bentuk Ka'bah ini menggunakan konsep bangunan masjid yang terbuka dan dapat mengantarkannya pada banyak penghargaan bergengsi di bidang arsitektur, salah satunya itu sebagai 5 Best Religious Building pada tahun 2010. Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah bagaimana desain eksterior bangunan Masjid Al-Irsyad dapat memengaruhi dan mencerminkan identitasnya. Melalui penelitian ini, kami berupaya untuk menyelidiki secara mendalam faktor-faktor desain eksterior yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap identitas masjid ini. Dengan memahami hubungan antara desain eksterior dan identitas bangunan Masjid Al-Irsyad, kami dapat menggali pemahaman yang lebih dalam tentang peran arsitektur dalam memperkuat jati diri dan citra sebuah tempat ibadah dalam masyarakat. Dalam artikel ini, kami akan membahas hasil penelitian yang berfokus pada analisis desain eksterior Masjid Al-Irsyad dan implikasinya terhadap identitas bangunan tersebut. Melalui pendekatan yang komprehensif dan interdisipliner, kami berharap temuan kami dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman tentang peran desain arsitektur dalam membangun identitas budaya dan spiritualitas dalam konteks masjid modern. Vitruvius mengatakan pada bukunya De Architectura, salah satu sumber tertulis tertua yang ada, bangunan yang baik haruslah memiliki keindahan yaitu Venustas, kekuatan yaitu firmitas, dan fungsi yaitu utilitas. Venustas sendiri dibagi menjadi 4 kategori yang di dalamnya dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama bentuk dibagi menjadi 5 bagian, yaitu bentuk, ukuran, warna, dan tekstur. Bentuk geometris harmonis seperti kubus, lingkaran, dan segi 8 menjadi dasar desain. Dikomposisikan dengan memperhatikan keseimbangan dan proporsi untuk menciptakan estetika yang indah. Dimensi bangunan yang selaras dengan lingkungan dan skala manusia akan menghasilkan kesan monumental dan estetis.
Penggunaan warna yang selaras dan kontras membantu menciptakan komposisi menarik dan menyeimbangkan elemen-elemen desain. Tekstur fasad bangunan memberikan dimensi dan visualisasi menarik, membantu memecah monolitas permukaan dan menciptakan efek visual dinamis. Transformasi elemen arsitektur seperti lengkungan, kubah menghasilkan bentuk indah dan estetis, memecah kekakuan bentuk geometris dan memberikan kesan dinamis pada eksterior bangunan. Yang kedua, ruang, dibagi menjadi dua bagian, yaitu elemen horizontal dan vertikal pembentuk ruang. Dinamika ruang diciptakan melalui elemen horizontal seperti bidang datar, menonjol, cekung, dan melayang. Bidang datar sebagai dasar memberikan stabilitas, sedangkan elemen menonjol dan cekung menciptakan variasi dan dimensi. Elemen melayang seperti kanopi memberikan kesan ringan dan luas. Kolom dan dinding pada fasad bangunan ditata dengan proporsi harmonis dan seimbang, dengan kolom kokoh yang memberikan kesan kekuatan dan stabilitas, dan dinding ramping yang memberikan kesan ringan dan luas. Yang ketiga, ada proporsi dan skala, yaitu suatu aturan yang mengatur ukuran dari suatu bentuk agar sesuai dengan perbandingan yang ada. Proporsi sendiri memiliki banyak jenis, contohnya saja seperti golden ratio dan lain-lain. Jenis dari segala tergantung dengan ukuran dari bangunannya, apakah dia termasuk intim, normal, atau monumental. Yang keempat, ada prinsip keteraturan. Kategori terakhir dari teori Venustas, sumbu utama bangunan menjadi acuan penataan elemen arsitektur, menciptakan rasa keteraturan dan orientasi ruang. Penggunaan simetri pada fasad bangunan memberikan kesan keseimbangan dan kesatuan yang estetis. Terlihat pada penataan pintu, jendela, dan elemen arsitektur lainnya. Hierarki elemen arsitektur terlihat jelas, dengan elemen penting mendapatkan penekanan visual, membantu menciptakan rasa keteraturan dan fokus. Irama atau ritme visual menarik diciptakan melalui elemen berulang seperti jendela dan lengkungan pada fasad bangunan, membantu memecah monolitas permukaan dan memberikan kesan dinamis pada eksterior bangunan. Datum atau garis dasar bangunan terlihat jelas, memberikan referensi visual dan membantu menciptakan rasa stabilitas dan keteraturan ruang. Transformasi elemen arsitektur membantu memecah kekakuan bentuk geometris dan memberikan kesan dinamis pada eksterior bangunan. Teori Venustas menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis desain eksterior bangunan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, proporsi, dan kesatuan, arsitektur dapat menciptakan desain yang indah, harmonis, dan fungsional. Kita masuk ke bagian Masjid Al-Irsyad Satya. Masjid Al-Irsyad Satya yang terletak di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, merupakan sebuah ikon arsitektur religi kontemporer yang dirancang oleh arsitek ternama, yaitu Ridwan Kamil. Diresmikan pada tahun 2010, masjid ini terkenal dengan desainnya yang unik dan futuristik, menggabungkan elemen tradisional Islam dengan estetika modern. Bentuk bangunan yang menyerupai kubus dengan fasad berongga menjadi ciri khasnya. Desain ini terinspirasi dari bentuk Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, dan melambangkan kesatuan serta keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atap masjid yang datar dan tanpa kubah memberikan kesan luas yang terbuka, selaras dengan konsep ruang publik yang ingin dihadirkan. Masjid Al-Irsyad Satya tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat edukasi dan komunitas. Berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan edukasi diselenggarakan di masjid ini, menjadikannya sebagai wadah bagi umat Islam untuk berkumpul dan meningkatkan keimanan. Keunikan desain dan fungsinya yang multidimensional menjadikan Masjid Al-Irsyad Satya sebagai objek menarik untuk dikaji dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk arsitektur, sosiologi, dan budaya. Masjid ini telah menjadi landmark penting di Bandung Barat dan menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Selanjutnya, metode penelitian. Studi berfokus pada bangunan Masjid Al-Irsyad Satya, tepatnya pada bagian eksterior bangunan dan lingkungan sekitarnya. Bangunan masjid ini merupakan ruangan publik,
khususnya tempat ibadah untuk umat agama Islam. Selain itu, kawasan Masjid Al-Irsyad Satya berada pada kawasan kota sehingga lokasinya strategis. Bangunan ini dipilih atas pertimbangan yang pertama, ketersediaan akses menuju kawasan, yang kedua, lokasi strategis yang berada di daerah perkotaan, yang ketiga, serta memiliki potensi nilai estetika yang baik. Studi ini menggunakan teori Venustas yang telah dibahas sebelumnya sebagai pendekatan terhadap desain eksterior Masjid Al-Irsyad Satya. Teori ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu bentuk, ruang, proporsi, dan skala, dan prinsip keteraturan. Penelitian ini diawali dengan melakukan pengumpulan data langsung ke kawasan Masjid Al-Irsyad Satya. Data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis. Kemudian, data yang telah dianalisis akan lanjut ke proses interpretasi dan pembahasan mengenai data dan teori. Setelah pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis semiotika dan interpretasi. Metode ini dipilih karena memungkinkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap elemen-elemen desain eksterior Masjid Al-Irsyad Satya dan makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Tahapan dilakukan dengan cara yang pertama, data primer diperoleh melalui observasi yang dilakukan langsung terhadap bangunan Masjid Al-Irsyad Satya untuk mengamati dan mencatat detail elemen-elemen desain eksteriornya. Observasi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek seperti bentuk, ukuran, warna, tekstur, proporsi, skala, dan keteraturan. Yang kedua, studi literatur. Melakukan studi literatur untuk memahami teori Venustas dan bagaimana teori tersebut telah diterapkan dalam arsitektur Islam kontemporer. Studi literatur akan dilakukan dengan membaca buku, artikel jurnal, dan sumber informasi lainnya yang relevan. Yang ketiga, mengumpulkan foto dan dokumentasi terkait dengan Masjid Al-Irsyad Satya, seperti foto bangunan, dena arsitektur, dan gambar detail elemen-elemen desain eksteriornya. Foto dan dokumentasi ini akan digunakan untuk memperkuat analisis data. Yang keempat, menggunakan analisis semiotika untuk mengurai makna yang terkandung dalam elemen-elemen desain eksterior Masjid Al-Irsyad Satya. Analisis semiotika akan dilakukan dengan memperlihatkan tanda-tanda visual seperti bentuk, warna, dan tekstur, serta makna yang terkandung di dalamnya. Yang kelima, melakukan interpretasi data untuk memahami bagaimana elemen-elemen desain eksterior Masjid Al-Irsyad Satya saling terkait dan bagaimana mereka berkontribusi pada penciptaan estetika yang selaras dengan teori Venustas. Interpretasi data akan dilakukan dengan menghubungkan temuan analisis semiotika dengan teori Venustas dan konteks budaya di mana masjid tersebut berada. Selanjutnya pada pembahasan Masjid Al-Irsyad Satya di Bandung Barat dengan desain eksteriornya yang unik dan futuristik telah menjadi ikon arsitektur religi kontemporer. Bentuk dasar bangunan ini adalah sebuah kubus yang melambangkan kesatuan dan keesaan Allah, sebuah simbol yang kuat dan mendalam bagi umat Islam. Bentuk kubus yang harmonis dan proporsional ini dipadukan dengan elemen geometris lainnya seperti lingkaran dan segi delapan menghasilkan komposisi yang estetis dan seimbang. Penggunaan warna putih sebagai warna dominan pada fasad masjid memberikan kesan bersih, suci, dan bersahaja, selaras dengan nilai-nilai spiritualitas Islam. Warna lain seperti hijau dan biru digunakan sebagai aksen, memperkaya visualisasi eksterior masjid tanpa mengganggu kesatuan estetikanya. Tekstur fasad masjid yang bervariasi dengan kombinasi permukaan halus dan kasar memberikan dimensi dan visualisasi yang menarik untuk mempercantik tampilan masjid dan memecah monotonitas permukaan serta menciptakan efek visual yang dinamis. Penggunaan elemen-elemen arsitektur seperti lengkungan dan kubah menciptakan transformasi bentuk yang indah dan estetis. Transformasi bentuk ini membantu memecah kekakuan bentuk kubus dan memberikan kesan dinamis pada eksterior masjid, mencerminkan dinamika dan fleksibilitas ajaran Islam dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
Penggunaan elemen-elemen arsitektur pada desain eksterior Masjid Al-Irsyad seperti penggunaan bidang datar, menonjol, cekung, dan melayang pada fasad masjid menciptakan komposisi ruang yang kaya dan variatif. Bidang datar sebagai dasar memberikan stabilitas dan fondasi yang kuat bagi struktur bangunan. Di sisi lain, elemen menonjol dan cekung pada fasad menghadirkan variasi dan dimensi. Kehadiran elemen melayang seperti kanopi di atas pintu masuk utama memberikan kesan ringan dan luas, sekaligus memperkaya visualisasi eksterior masjid. Kolom dan dinding pada fasad masjid ditata dengan proporsi yang harmonis dan seimbang. Kolom-kolom kokoh memberikan kesan kekuatan dan stabilitas, menopang struktur bangunan, dan memberikan rasa aman bagi para jamaah. Di sisi lain, dinding yang ramping memberikan kesan luas dan terbuka, memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam masjid dan menciptakan suasana yang sejuk dan nyaman. Keselarasan proporsi antara kolom dan dinding serta kombinasi elemen-elemen fasad lainnya menghasilkan komposisi ruang yang estetis dan seimbang. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip arsitektur yang baik, di mana desain tidak hanya indah secara visual, tetapi juga fungsional dan mendukung kenyamanan para pengguna ruang. Proporsi yang ideal ini terlihat pada berbagai aspek seperti tinggi bangunan, lebar pintu dan jendela, serta jarak antar elemen arsitektur. Keselarasan proporsi ini menciptakan komposisi visual yang seimbang dan harmonis. Masjid ini tidak hanya berdiri sebagai landmark arsitektur yang megah, tetapi juga berpadu dengan baik dengan lingkungan di sekitarnya. Skala bangunan yang selaras dengan skala manusia merupakan faktor penting lainnya dalam desain Masjid Al-Irsyad Satya. Dimensi bangunan yang proporsional dengan tinggi dan proporsi tubuh manusia memberikan rasa nyaman dan aman bagi para jamaah. Hal ini memungkinkan para jamaah untuk beraktivitas dan beribadah di dalam masjid dengan mudah tanpa merasa terintimidasi oleh skala bangunan yang besar. Selanjutnya, Masjid Al-Irsyad Satya memiliki sumbu utama yang jelas, yaitu arah kiblat. Sumbu utama ini menjadi acuan bagi penataan elemen-elemen arsitektur dan menciptakan rasa keteraturan dan orientasi ruang. Hal ini memudahkan para jamaah untuk menemukan arah kiblat dan fokus pada ibadah mereka. Penggunaan simetri pada fasad masjid memberikan kesan keseimbangan dan kesatuan yang estetis. Simetri terlihat pada penataan pintu, jendela, dan elemen arsitektur lainnya. Keselarasan proporsi ini menghasilkan komposisi visual yang harmonis dan menyejukkan mata. Hierarki elemen-elemen arsitektur pada Masjid Al-Irsyad Satya terlihat jelas dengan elemen-elemen yang lebih penting seperti kubah dan pintu utama mendapatkan penekanan visual. Hierarki ini membantu menciptakan rasa keteraturan dan fokus pada elemen-elemen penting masjid. Hal ini selaras dengan nilai-nilai spiritualitas Islam yang menekankan pentingnya menghormati tempat ibadah dan menjaga kesuciannya. Penggunaan elemen berulang seperti jendela dan lengkungan pada fasad masjid menciptakan irama atau ritme visual yang menarik. Irama ini membantu memecah mononitas permukaan dan memberikan kesan dinamis pada eksterior masjid. Hal ini mencerminkan dinamika dan fleksibilitas ajaran Islam dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Datum atau garis dasar pada Masjid Al-Irsyad Satya terlihat pada pondasi bangunan dan garis atap. Datum ini memberikan referensi visual dan membantu menciptakan rasa stabilitas dan keteraturan ruang. Hal ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jamaah saat beribadah di dalam masjid. Transformasi elemen-elemen arsitektur pada Masjid Al-Irsyad Satya terlihat pada lengkungan dan kubah. Transformasi bentuk ini membantu memecah kekakuan bentuk kubus dan memberikan kesan dinamis pada eksterior masjid. Hal ini mencerminkan keindahan dan kompleksitas pada ajaran Islam yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini menganalisis desain eksterior Masjid Al-Irsyad Satya di Bandung Barat menggunakan teori Venustas. Hasilnya menunjukkan bahwa desain masjid ini mencerminkan prinsip-prinsip Venustas dan membangun identitas bangunan yang unik dan estetis. Bentuk kubus yang mendominasi melambangkan kesatuan dan keesaan Allah SWT dipadukan dengan elemen geometris lain untuk menciptakan komposisi harmonis. Dimensi bangunan proporsional dengan lingkungannya, menghadirkan rasa aman dan nyaman. Warna putih dominan memberikan kesan bersih dan suci,
sedangkan tekstur fasad yang bervariasi menghadirkan dimensi dan visualisasi menarik. Transformasi elemen arsitektur seperti lengkungan dan kubah menciptakan keindahan dan dinamika. Dinamika ruang diciptakan melalui elemen horizontal dan vertikal. Dengan bidang datar sebagai dasar stabilitas, elemen menonjol dan cekung menghadirkan variasi, dan elemen melayang memberikan kesan ringan dan luas. Kolom dan dinding ditata dengan proporsi, harmonis dan seimbang, serta skala bangunan selaras dengan skala manusia. Peneliti ini dapat menjadi dasar penelitian desain arsitektur masjid kontemporer lainnya, serta memberikan rekomendasi kepada arsitek dan desainer dalam merancang masjid yang indah, fungsional, nyaman, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, selaras dengan nilai-nilai budaya dan spiritualitas Islam.